Selamat siang eh, semuanya yang ada di Facebook dari Dr. Rabbit. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ratna Permatasari, senang sekali bertemu dengan semuanya para netizen yang terhormat. Oke, semoga sudah bisa dilihat ya. Hari ini kita mau bicara tentang aman bersosial media bareng sama seorang pakar yang luar biasa ini, Bapak Dr. Aswin Sasongko. Beliau sekarang sebagai anggota Dewan TIK Nasional dan juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, begitu ya Pak ya? Ya, betul, Bu. Dari Kominfo. Nah, ininya. Koneksi terganggu ya kayak gitu. Dan karena seperti ini, masih kuliah itu pusing kadang-kadang. Iya Pak. Nah, ini nih masalah internet gitu ya Pak ya. Tapi ngomong-ngomong, mungkin Pak Aswin bisa memperkenalkan diri lebih lanjut lah dari yang tadi saya katakan sebagai anggota Dewan TIK Nasional dan kemudian juga mantan Direktur Jenderal Aptika ya, Aplikasi Informatika dari Kominfo. Nah, apa aja tuh Pak kerjanya anggota Dewan TIK Nasional? Kira-kira mungkin kita nggak ngerti nih, nggak paham nih. Ini kalau ya dulu seperti kata Budiah, ini mesti share screen ya, biar gampang ya. Atau nggak usah? Nggak usah lah. Cerita aja ya. Nggak cerita aja Pak. Yang simpel-simpel ya. Ini seperti kata Budiah, saya itu kerjanya sebagai peneliti di LIPI ya. Lulus ITB saya kerja sebagai peneliti LIPI, cuman sebagai pegawai negeri sipil peneliti. Peneliti itu kan memang diperbantukan kemana-mana. Jadi saya sebagai pegawai negeri sipil peneliti LIPI diperbantukan di industri, BUMN industri, terus dipindahkan lagi ke BPPT, diperbantukan lagi ke KAI ya Pak ya? Kementerian Ristek. Kenapa Bu? Di BPPT? Di KAI ya Pak ya, pernah juga ya? Oh di KAI itu jadi komisaris. Komisaris ya? PT Kereta Api. Luar biasa. Komisaris PT Pos. Kemudian diperbantukan di Kementerian Riset. Nah, terakhir di Departemen Kominfo. Oh, oke. Sampai kalau di pemerintahan itu 60 tahun berhenti jadi eksekutif, terus kita balik jadi peneliti lagi. Oh gitu ya? Umur 65 tahun. Iya. Okay, balik lagi jadi peneliti, jadi fungsional peneliti. Jadi fungsional peneliti ya. Jadi kalau di Dewan TIK itu memberikan support atau apa gitu ya, mungkin ke Kominfo atau bagaimana Pak? Kalau Dewan TIK Nasional sendiri itu dibentuk dengan keputusan Presiden nomor 1 tahun 2014. Jadi Dewan yang memberikan advisory kepada advis kepada pemerintah, dan Dewan TIK Nasional sendiri taruh di bawah ini, di bawah koordinasi Kepala Bappenas, Menteri BPN, Kepala Bappenas. Jadi, dan ketuanya sekarang ini Pak Ilham Habibie. Pak Ilham Habibie ya. Wow. Ya, bukan karena putranya Pak Habibie loh. Putranya bukan. Beliau kan memang canggih loh. Tapi beliau memang profesional. Betul. Dan beliau bukan juga karena KKN ya Pak ya. Enggak. Yang angkat beliau juga bukan Pak Habibie. Iya, betul. Ini Kepres 1 2014 Pak Habibie kan sudah bukan presiden lagi. Ya, betul. Luar biasa. Dewan TIK Nasional memberikan masukan kepada pemerintah dan kebijakan umum strategis mengenai TIK, IT ya. TIK ya. Antara lain internet ini ya Pak ya. Teknologi informasi dan komunikasi. Ya, antara lain internet itu ya. Antara lain internet. Tapi kan juga ada telekomunikasi, ada telekomunikasinya aplikasi dan konten. Aplikasi dan konten, betul. Nah, kalau kalau kita lihat kerja waktu Pak Aswin sebagai Direktur Jenderal Aptika itu ya Pak ya. Nah, kebetulan saya berkenalan dengan Pak Aswin waktu Bapak menjabat itu.
ada kerjasama bareng. Oh, pas masih jadi eksekutif. Masih jadi eksekutif, masih jaim Pak. Bercanda. Masih jaim. Nah, nggak jaim. Apa tuh? Kalau di kantor ya begitu. Iya. Mau ketemu serius. Dicatat serius. dulu. Nggak bisa bercanda gini ya Pak. Oh, kalau nggak di kantor ya bercanda aja. Iya. Kalau di kantor betul. Nah, itu kalau ke Dirjen Aptika itu membuat ininya Pak ya, apa namanya, kebijakan-kebijakan dalam atau mau juga sekalian memonitor apa ya, kejadian-kejadian yang ada di dunia maya gitu atau gimana Pak? Yang ngurus pengaturan nomor internet. Nomor internet bukan nomor telepon loh ya. Nah, itu. Itu 0813 nomor telepon. Iya, betul. Kalau nomor internet IP address. IP address yang di Indonesia misalnya. Itu dioperasikan oleh PANDI, pengelola nama domain. Oleh APJI. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Mereka yang mengatur nomor IP address. IP address-nya sendiri dapat segebok nomor IP address dari perusahaan Amerika yang mengoperasikan internet, yaitu ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Kemudian itu ngatur infrastruktur nomor IP, internet protokol. Kemudian mengatur nama domain, .id gitu. Kan .id ini .indonesia. .co.id bukan di Indonesia. .org, .id gitu ya. Organisasi di Indonesia. Ya kayak gitu. Yang seperti itu ya Pak ya. Aplikasi konten, bikin regulasi yang apa namanya, yang terkait internet, atur aplikasi konten seperti yang paling terkenal Undang-Undang ITE. Informasi dan transaksi. Waduh, Undang-Undang ITE itu. Itu kan zaman-zamannya Pak Aswin tuh ya yang pertama kali ada blokir-blokir gitu ya Pak ya. Blokir tahun 2010. Yang heboh gitu loh, yang heboh. Yang heboh. Pertama kali blokir itu gara-gara ada videonya itu loh. Selebritis. Iya. Rame terus mulai diblokir. Ya. Waktu dulu kontennya lebih banyak ke arah pornografi ya Pak ya. Waktu dulu yang diblok. Waktu itu pornografi. Gak cuma pornografi sebetulnya. Pada waktu itu tahun 2010. Yang lagi ngetop waktu itu. Yang lagi ngetop pornografi. Berita hoax belum ngetop. Tapi terus berikutnya teroris ya Pak ya. Oh, belum ada. Belum ada waktu itu ya, belum ada. Tapi setelah Pak dan ada sih semua ada lah. Cuman dikit kan. Iya, betul. Kemudian hoax juga ada, tapi begitu sedikitnya sehingga orang nggak terlalu sadar gitu ya. Tapi kalau pornografi ribet banget. Kalau sekarang masif banget ya? Nah, kalau sekarang masif. Sebab orang sudah sadar, ternyata orang Indonesia gampang dibohongi. Kita kasih aja pembohongan. Dulu belum sadar, dikira orang Indonesia susah dibohongi. Gitu ya. Waduh, mengerikan banget. Ternyata kemudian orang mulai belajar kan, social engineering. Ternyata ini membohongi orang, bukan cuma orang Indonesia, ya orang Amerika juga gampang dibohongi itu katanya. Tempat mbahnya internet. Orang saat dunia gampang dibohongi. Gampang dibohongi ya Allah, gimana itu? Bukan dibohongi kali ya, menyetir mindset orang ya. Itu kok gampang sekali gitu ya, kita percaya dengan apa yang ada di situ gitu ya. Tapi ngomong-ngomong Pak, balik ke internet Pak. Tadi Bapak bilang itu yang ngatur domain-domain itu adanya di Amerika ya Pak ya? Oh iya, internet ini kan jaringan yang dioperasi oleh perusahaan Amerika, perusahaan loh. Perusahaan loh ya, bukan negara loh ya. Gak ada urusan. Resminya gak ada urusan sama negara. Cuman dia kan perusahaan di Amerika, jadi dia harus tunduk pada hukum Amerika lah. Gitu. Nah, ini yang apa namanya, yang orang jarang memperhatikan. Dan internet dipikir ya, aku internetku pakai Telkomsel, bukan Telkomsel nggak mengoperasikan internet. Telkomsel sebagai ISP, Internet Service Provider, menghubungkan ini gadget kita dengan nomor dengan jaringan internet internasional, itu aja. Jadi penghubung aja. Ya. Bukan operator dia. Oke.
Ya, jadi dia sebenarnya hanya jaringan aja ya, jaringan untuk ini aja. Kalau telekomunikasinya pakai Telkomsel gitu kan. Ya, Telkomsel pakai Telkomsel. Kalau Ininya ya, HP-nya ya. Tapi kalau kalau ininya sebenarnya internetnya ya dari sana ya, dari Amerika. perusahaan Nah, Amerika tadi. masalahnya sekarang ini kan yang lagi rame nih. Lu terus data aku gimana gitu. Gimana tuh, Pak? Ya itu kalau dataku gimana? Ini mesti dataku di mana tergantung sampean pakai apa. Kalau pakai Gmail ya data sampean di Google kan, Di Google. perusahaan Google. Kalau Ah, sampean pakai WA ya di perusahaan WA. Kalau pakai ah. Signal di perusahaan Signal. Semua perusahaan itu ada di Oh, Amerika. Tunduk ah, pada hukum Amerika. ah. Mau pakai Telegram Jadi juga ya ya di Amerika juga ya? apanya? Telegram. Telegram ya di Amerika. Jadi tunduknya ini perusahaan adanya di mana gitu ya. Perusahaan itu tunduk pada Ah, aturan jadi itu negaranya. Kalau masing-masing. misalnya Telkomsel tunduk pada undang-undang di Indonesia. Mhm. Kalau di negara di apa Google ya tunduk pada undang-undang Amerika lah di Amerika sana. Lagi Iya, gimana? betul. Ya itu normal aja. Normal aja ya. Sama ya kalau kita mau pakai fasilitas mereka ya mohon maaf ya. Memang data kita ada di mereka. Lah makanya itu ketika rame WA, Facebook apa? WA kerjasama dengan Facebook, WA dibeli Facebook gitu ya. Hmm, Terus itu orang dia. kalau gitu jangan nyimpen data di WA, nyimpennya di Signal atau di Sama Telegram atau aja. di mana gitu. Tambah Ya itu ditambahin ya nih di malahan Amerika nih juga. sebarin. Jadi Ya, semakin kita nggak banyak apa-apa. jadi punya akun ya semakin ya disebar juga ya Pak ya. Yalah, akunnya pakai Oke. Gmail, pakai Yahoo Mail ya Yahoo punya, Google punya kan gitu aja. Iya benar. Yahoo di mana ya di Amerika. Lagi Ya. tunduknya ke siapa ya? Ke hukum Amerika. Bagaimana hukum Amerika? Saya nggak ngerti, Mbak. Kalau ditanya hukum Nah, Amerika seperti apa, pusing gua. Seperti apa nggak ngerti saya. iya. Oke, kalau kalau dari pengalaman Pak Aswin dulu nih Pak, waktu zaman-zaman dulu tuh, eee, gimana caranya Bapak mengetahui ada konten-konten negatif gitu, Pak? Dicari, Mbak. Ada Dicari? dua macam sih caranya. Mhm, mhm, Paling gampang pertamanya mencari. mhm, Misalnya kalau website itu pakai kata kunci, pakai porn gitu. mmm. Nah, kalau website ada porn-pornnya ini Oh, semuanya kira-kira gitu ya? ini porno ini kira-kira. Mmm. Nanti dicek. Iya iya. Kemudian kalau udah XXX, nah ini kayak gini nih. Ah hah Apa ah. namanya? Itu tahun 2000 apa 10-an udah mulai Waduh, kita coba itu. eee, 2010-an itu 10 tahun 10-an ya? 11 tahun yang lalu. Iya. Kemudian laporan kan ada di laporan masyarakat. Banyak Ah, tuh iya iya. pesantren report, orang tua murid report. Ah, ya Ini betul kok betul. ada website ini, terus kita cari kan. Kadang-kadang kan websitenya nggak harus website pornografi kan nggak harus pakai kata porno. Bisa Ya aja itu. apalah. Makanya kan biasanya mereka terselubung dengan kata-kata yang kayaknya aduhai gitu ya, Betul. Pak, ya? Itu jadi kalau ada laporan kita cek, oh iya betul kita blok. Nah, ngebloknya juga menarik loh ini. Bukan Gimana tuh? bukan Kominfo. Ini mesti lihat cara kerja internet. Kominfo meminta ISP Internet Service Provider, Telkomsel, Mhm, Telkom, kemudian Indosat, mhm, IM2 ya, mhm, IM2 Indosat atau Smartfren atau siapapun, seluruh mhm. ISP di Indonesia ngeblok website tertentu tersebut. Itu kita minta diblok. Jadi Oh, oke. jadi bukan kantornya Bukan ngeblok, Kominfo yang ngeblok, tapi ya memang Kominfo bukan. Kita ngasih memerintahkan tahu gitu ISP, ya? Mhm, tolong ini diblok. Nanti mereka ngeblok. Nah, mhm. masalahnya tentu seperti kalau di YouTube. Ini menarik itu. Kalau di YouTube gimana? Kalau Nah di Facebook gimana? Nah, nah itu. Itu dia, masa mau satu kita blok satu semua? YouTube diblokir gitu kan nggak bisa Diblok. ya? Ngamuk semua. Bisa aja. Seluruh YouTube bisa diblok. Gampang tinggal Oh ngomong ke iya, si cuman kan, banyak ISP. yang marah, Pak, nanti. Banyak yang komplain, banyak marah ini gimana Iya YouTube diblok nih. Gua nggak bisa iya ngirim betul. mainan apa film gua nih. Iya Jadi betul. caranya kita kontak mereka, kita email ke Mmm, mereka. Gini, YouTube itu kan mengirimnya ke seluruh dunia. iya iya. YouTube, Facebook atau apapun lah.
itu ngirim ke seluruh dunia, dan ICANN, Internet Corporation for Names and Numbers, udah ngatur bahwa nomor-nomor IP Indonesia itu ini. Dia udah punya satu blok nomor IP buat Indonesia. Nah, kita bilang sama YouTube, YouTube tolong yang konten ini yang apa tadi, yang pornografi misalnya. Tolong jangan dikirim ke Indonesia, jangan tolong diblok Indonesia. Nanti YouTube di Amerika yang ngeblok. Jadi nanti dia lihat apakah memang ini sesuai dengan aturan YouTube. YouTube punya aturan sendiri loh. Mereka bisa menolak. Betul. YouTube bisa menolak. Enggak, menurut saya bukan pornografi ini. Bisa aja dia bilang. Jadi bisa aja mereka menolak. YouTube atau apa namanya, itu kita kirim ke mereka, tolong ini diblok. Nanti mereka ngeblok konten itu ke nomor IP address Indonesia. Jadi kalau IP address yang luar ya masih ada. Masih bisa lain. Gitu ya. IP address ke mana yang nggak ngerti itu ya masih bisa. Tapi ke Indonesia nomor IP address Indonesia nggak bisa gitu ya. Diblok oleh mereka. Bukan kita yang ngeblok mereka, YouTube yang Iya. Oke. Kalau mereka nggak, masalahnya kan yang kita hadapi kemudian kita kirim email. Kalau ke ISP Indonesia lah gampang, Bu. Jamnya sama misalnya. Iya. Kalau Amerika jamnya bedanya 12 jam. Kalau ke ISP Indonesia bukan cuma kirim, ditelepon sekalian. Iya. Diteleponi. Oh, itu blok ini. Oh ya oke Pak. Langsung gitu blok. Tapi kalau ke YouTube ya masa jam 12 malam ditelepon. Jadi ya kita email dan kemudian mereka nanti perlu waktu nggak langsung ngeblok ya. Mereka lihat dulu ini sesuai aturan nggak dengan aturan. Ya, biasa. Kadang-kadang kan apa yang kita bilang nggak boleh itu menurut mereka oke aja. Jadi ini benar-benar hubungan kita harus menjalin hubungan dengan mereka. Oh ya betul. Nanti mereka ngeblok ke Indonesia diblok sama mereka. Jadi mereka yang ngeblok loh. Si perusahaan Amerika itu yang ngeblok. Jadi Kominfo sendiri nggak punya akses untuk langsung ngeblok sendiri gitu, enggak ya Pak ya? Nggak begitu caranya ya? Enggak. Caranya nggak seperti itu. Kalau ya? Di ISP ngebloknya, kalau di Indonesia ISP Indonesia ngeblok. Oke. Kalau nah, itu yang belum dipahami itu, mungkin ya. Ini bisa ngelihat bagaimana internet bekerja. So, internet bekerja itu dari gadget kita ke servernya ISP, dari servernya ISP gaul ke servernya operator yang di luar negeri. Nggak ICANN, kalau Google bukan ICANN ya, lebih kepada ininya ya, apa namanya, operatornya, developer itunya ya. ICANN mengatur ininya, apa namanya, perjalanannya, jadi komunikasinya, nomor IP address. Tapi begitu kita terhubung sama Google ya kita langsung sama Google. Ya, developernya sendiri YouTube, gitu ya. Terhubungnya YouTube, ya. Nanti kita kontak mereka ngeblok ya. Kan nggak cuma pornografi aja, Bu. Kan ada yang banyak. Misalnya kekerasan dan sebagainya itu. Iya, yang menurut kita melanggar undang-undang ITE, informasi transaksi elektronik, kita blok. Di undang-undang ITE itu kan prinsipnya semua boleh kecuali yang dilarang. Iya. Nah, jadi yang sama dilarang makanan itu ya Pak ya. Semuanya halal kecuali yang haram gitu ya Pak ya. Ya haram ini. Anu lah. Iya. Terus apa namanya, kita minta bantuan. Nah itu hubungan baik perlu dijaga, jangan lupa loh. Soalnya si Google, si Yahoo ini tunduknya kena hukum Amerika. Iya. Bukan kena hukum Indonesia. Betul. Jadi kalau mereka nggak mau ngeblok, ya kita nggak bisa apa-apa juga ya. Nggak bisa. Kita bisa ngeblok total. Semuanya diblok. Ya developer itu tidak, operator itu tidak bisa menjalankannya di Indonesia lah gitu ya kira-kira. Iya. Itu bukan terjadi kalau YouTube sama diblok ya YouTube. Diblok. Ya misalnya dulu apa sih video ya Pak ya? Yang dulu apa? Video apa ya yang diblok dulu? Oh macam-macam Bu. Ya. Yang diblok ini. Padahal kan kontennya sebenarnya ada yang bagus, ada yang jelek gitu ya Pak ya. Cuman karena diblok ya, semuanya jadi semuanya pada nggak bisa lihat. Baik, itu kan repotnya ya sama seperti YouTube lah. Di YouTube juga ada konten-konten yang nggak yang baik dan buruk juga ada memang, betul. Masalahnya dari
dari 100% konten ini berapa persen yang baik dan berapa persen yang jelek tadi, itu kan yang jadi masalah. Kalau kita blok semuanya itu. Yang baik-baik juga di-blok. Cara memasak juga di-blok, Bu. Nanti Budia nggak bisa memasak ini loh ya. Nah iya, makanya. Udah belajar memasak Padahal dari saya YouTube, sering gitu. banget tuh. Ini lagi pandemi gini, di rumah masak. Apalagi jenis lagi pandemi, semua belajar masak ini. Iya. Nah semua itu. Pada belajar masak nih ibu-ibu. Pada semua belajar masak, semua jualan makanan ya Pak. Ya. Nah, sambil yuk silakan. Kita santai. Namanya juga ngobrol kan Pak ya. Ini kita bukan webinar, jadi santai aja. Ini ini bahasanya juga bukan Facebook, bahasa webinar loh ya. Bahasa santai. Ngobrol rasa webinar apa jadi ini bukan webinar rasa ngobrol, tapi ini ngobrol rasa webinar Pak. Oke. Tapi kita santai. Jadi boleh ngopi. Yang nonton juga pasti lagi ngopi-ngopi atau makan siang malahan. Nah, Nggak kalau apa-apa. kita pertemuan beneran lah, ibu yang YPN kok kita pertemuan di ruang pertemuan ada yang ngurusin kopi, Bu. Di sini nggak ada ya. Itu pasti Istri saya yang bikinin enak-enak kopi. Wah, pasti enak-enak itu, udah tahu lah. Ini ada yang nanya, yang komen-komen nih Pak di Facebook Pak. Asal jangan susah-susah aja komennya. Enggak, berarti dia mengklarifikasi mengkonfirmasi aja. Berarti aturannya tergantung lokasi awal pembuat aplikasi ya, Pak ya. Pembuatan apa? Pembuat aplikasi. Oh iya. Ya. Kalau yang ngerjakan aplikasinya itu operator di Indonesia ya mesti tunduk sama hukum Indonesia. Contoh pesan kita gitu. Pesan kita itu di sini Lightbig, pernah dengar mungkin Lightbig itu produk lokal ya Pak ya? Lokal, operatornya lokal. Jadi harus nurut hukum sini. Dia berani macam-macam ditipu. Lo nggak boleh. Pernah ada yang nanya tuh Pak. Terus kalau kita nggak pakai WA, emang ada yang lokal? Nah itu Lightbig tuh lokal ya Pak ya? Lightbig ada. Pesan kita ada. Pesan kita juga ya. Jadi ya kalau yang nggak mau datanya di Amerika, ya monggo pakai yang lokal gitu ya Pak ya. Sekalian kita promosikan produk teman-teman kita. Ini perkara mau pakai yang mana ini? Iya betul. Nah, iya masalah keamanan data itulah Pak ya. Ini kan yang lagi rame kan seperti itu. Itu WA katanya, terus karena yang punya Facebook, data kita nanti diambil Facebook gitu ya. Ini kita lagi ngobrol padahal di Facebook. Ngobrolnya di Facebook ya. Kita ngobrolnya di Facebook. Sengaja Pak sekalian Pak. Facebook Amerika sana. Sengaja kita kirim ke Amerika obrolan kita Pak. Ini gimana Pak? Keamanan data kita gimana? Sebenarnya mungkin kalau aturan undang-undangnya sih mestinya diprotek ya data kita. Tapi gimana nih Pak? Menurut? Ya ada aturan operator. Inilah sekali lagi ya, operator yang di Indonesia loh ya. Kalau operator di luar negeri sana ya gimana negaranya? Operator di Indonesia harus tunduk pada undang-undang ITE. Informasi dan transaksi elektronik misalnya. Mereka harus melindungi data pribadi, tidak boleh membocorkan data dan sebagainya. Itu undang-undangnya panjang kalau disampaikan nanti 3 SKS sendiri nih. Jadi lama. Jangan Pak, ini ngobrol Pak. Nggak jadi ngerumpi Bu, jadi kuliah. Jangan. Jadi kuliah, udah kuliah ada tugas akhirnya lagi. Jadi di operator di Indonesia seperti pesan kita, seperti Lightmeet, seperti CloudX pernah dengar? CloudX itu dioperasikan oleh Telkomsel. Oke. Telkomsel, karena itu kantornya di Indonesia, perusahaannya di Indonesia ya harus tunduk pada undang-undang ITE. Gimana kalau Zoom sama MS Team atau apapun, ya tunduknya sama undang-undang Amerika. Ya, Google Meet gitu ya. Bagaimana di sana, nggak ngerti saya undang-undang Amerika urusannya. Dulu urusan Mr. Trump, sekarang urusan Mr. Biden. Gimana Mr. Biden mengaturnya, saya nggak ngerti saya. Iya. Di sana. Tapi itu yang jelas, mau di Facebook, mau di WA, mau di Signal, mau di Zoom, mau di itu ya tunduk pada undang-undang Amerika mereka. Itu yang jelas. Ya.
Oh, oke. Jadi ya sebenarnya kalau kita mestinya cemasnya di mana ya Pak ya? Artinya kecemasan kita berlebihan nggak sih kalau misalnya kita terus panik dengan atau mungkin malahan mestinya kita senang dengan konsen dari WA yang yang memberitahukan kita, menyadarkan kita sebenarnya bahwa data kita itu ya milik perusahaan gitu. Gimana Ada Pak? di perusahaan dan mereka mau di-share sama yang Facebook gitu kan. Heeh. Saya nggak tahu kalau yang lain. Mesti Nah, dibaca, jangan lupa loh ya. Ketika nah, kita agree, ketika kita mau pakai download heeh, aplikasi, mau WA, mau apapun ya, ya. itu kan ditanya, do you Are you agree with agree? Do you our agree? requirements? Kalau Anda agree, Anda klik agree baru Anda bisa download. Kalau nggak agree, nggak bisa di-download. Eh, Masalahnya sekarang Anda baca nggak tuh agreement? ya biasanya kan Ini kita masalah lain yes ini. aja ya langsung ya. Yes saja. Ya sudah. Mungkin di situ ditulisnya data kamu akan kami jual. Ya, di Eh, yes ya, ya ya sudah monggo saya kan. jual. Monggo dijual. Mungkin di situ tertulisnya apa kan beda-beda. WA Ya, punya ya, ya. agreement sendiri, Facebook punya Nah, agreement, hmm, Signal punya agreement. Anda ya. pindah dari WA ke Signal, ke mana Aha. Telegram, udah baca belum? Agreementnya Iya, Telegram? Belum agreement-nya. baca Kan biasanya lagi. selalu ada tuh ya. Selalu kan dikasih lihat tuh terms and Ya, ininya gitu ya. Terms and agreement-nya gitu kan. Terus ya, kita kan terms and condition. biasa kan kita oke aja gitu ya. Agree gitu ya. Ya sudah, Karena kalau nggak agree ya nggak bisa nggak tuh. bisa. Jadi ya, Ah, ya susah. kalau sudah agree kok ribut. Ya sudah agree aja. Ya sudah agree gitu kan. Nah, ini ada yang Oke nanya loh. nih Pak Sri Winarti, teman kuliah saya nih dulu, kakak kelas saya nih. Tanya dong Teman kalau kuliah di video UI. berita sudah diblok oleh YouTube, misalnya atas permintaan Indonesia, mestinya masih bisa di-share oleh pemilik IP non-Indonesia dan lalu di-share di media sosial lainnya yang dimiliki oleh orang Indonesia kan? Lalu permintaan blokir jadi tidak sepenuhnya berguna dong. Loh, ini kan tergantung. Gimana Ini Pak? ini orang Indonesia loh ya ini. Ini Ya, ceritanya ya, ada orang Indonesia bikin video. ya. Pokoknya ada video lah ya. Nah, Ada video apapun lah. Ditaruh di YouTube. ya. Kita ini videonya pornografi misalnya atau judi Mhm, misalnya. mhm, Kita nggak mau, jadi kita kirim surat ke YouTube. YouTube tolong nih di blok Indonesia. YouTube setuju. Sebab mhm, undang-undang di Indonesia melarang, mhm. maka di blok sama dia untuk koneksi dikirim ke Indonesia. Oke. Tapi kemudian si pemilik aplikasi judi tadi Mhm. sekarang pindah, di YouTube di blok ya. Oke. Pertama, dia bisa ganti nama. Kalau tadi Ya, namanya misalnya ya. judibersama.com, sekarang diganti judiramерame.com. Udah nggak diblok kan? Ganti nama. Judi bersama kan permintaan pemerintah Indonesia kan yang diblok judibersama.com, bukan judiramерame.com misalnya. Ya. Ganti Membuat nama. membuat website soalnya gampang ya, Pak ya. Bikin Membuat website post, gampang, Bu. bikin akun Kemudian yang juga. pertama, itu kedua, oke, gua nggak taruh di YouTube sekarang, gua taruh di Instagram. Dan Instagram belum diminta di blok. Iya, benar benar benar. Jadi Jadi, bayangin repotnya yang iya ya. bagian ngeblok iki semuanya mesti dicek tuh Saya lagi capeknya ngebayangin itu. kerjaan Bapak dulu. Pantesan susah dia hubungin, Pak. Oh, jangan gitu. Oh, itu tahun 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, Ah, Kominfo kemudian 4 tahun lalu mungkin ah. men-setup ini membeli sistem Oh, oke. aplikasi besar untuk mencari mesin pencari Mesin namanya pencarinya. Jadi nggak Cyberdrone. tiap hari Mesin, orang ini terus nggak ya. dulu kan pertama-tama orang itu. Ya. Pertama-tama itu benar-benar Karena sekarang otomatis saja eh, sekarang pakai key ini gitu ya, Pak ya, pakai pakai keyword. Sekarang keyword ya. udah masang mesin pencari namanya Cyberdrone 9. Hmm. Cyberdrone 9 yang mencari, kemudian nanti Cyberdrone 9 membantu ngasih tahu ISP. Ngasih tahu Makanya ISP, suka tolong ini keluar di daftar blok. itu ya, daftar Yang yang minta di di blok. blok. Ya, ya. Ya gitulah Tiap kira-kira. bulan kan kayaknya ada ya, kalau nggak salah Kominfo Kalau mau. itu keluar, tapi sebetulnya mesinnya tiap hari kerjanya. Oh, Setiap oke.
Yang ke ISP tiap hari kali ya? Tiap hari. Tapi yang ke ini loh, kalau nggak ada ya enggak. Ini ya. Loh, bulanannya itu kan aja kan, ada bisa dilihat rekap di aja ya, laporan aja ya. Rekap aja. Ya, laporan ke masyarakat lah, taruh di website-nya Kominfo itu. Direkap sebulan sekali. Ya. Tapi prosesnya harian, itu di Cyberdrone 9. Ya. Tapi itu mesin pencari, yang ngeblok ya ISP-nya ngeblok. Jadi kalau Kenapa, Bu? Kalau YouTube-nya setuju dan mengeblok, benar-benar ngeblok, ya memang sudah tidak bisa dibuka lagi gitu ya, bahkan oleh yang dari nomor IP Indonesia. Enggak, kalau misalnya dia memang setuju dan oke, ini tidak baik untuk seluruh dunia misalnya, ya dia memang dia bisa ngeblok seluruh dunia, dihilangin aja sama dia. Dia diblok kan langsung, terus bahkan si pemilik akun tidak bisa akses itu juga lagi kan. Ya, kalau udah Amerika sendiri kan, YouTube ngeblok apanya Trump itu. Oh iya, nah itu menarik tuh Pak. Diblok seluruh dunia itu. YouTube. Ini bukan di Indonesia loh. Bukan di Indonesia. Itu lucu ya. Itu perusahaan di Amerika ngeblok presidennya sendiri gitu ya Pak ya. Loh ya, ini bukan website-nya presiden kan. Ya, itu kan pribadi, akunnya Mr. Trump pribadi yang diblok. Dan waktu itu tapi kan masih presiden Pak. Loh itu urusan lain, tapi ketika dia agree pakai Instagram, agree pakai itu kan dia agree juga. Ya, sama betul. Seperti kita, kan gak ada bedanya. As a person ya. As a person, Anda mesti agree juga. Mau Anda namanya Ibu Diah Permatasari atau Mr. Donald Trump, itu gak ada urusan. Pokoknya Anda agree dulu gitu. Ya. Itu. Buat si YouTube gak ada urusannya, buat si WA juga gak ada urusannya. Pokoknya Mrs. Diah Permatasari atau Mr. Donald Trump agree dulu agreement-nya. Begitu Anda agree, Anda melakukan hal-hal yang dilarang oleh agreement itu, ya Anda diblok, selesai. Dan mereka menganggap Mr. Trump tidak mengikuti agreement itu, diblok, selesai. Dianggap violation of the rules gitu ya Pak ya. Iya, itu artinya saya pernah ngalamin Pak. Bisa diblok. Bukan presiden Amerika loh. Bukan presiden Amerika. Bukan. Jadi sebagai pribadi. Gitu US nggak diblok. Nah, itu hebatnya mereka ya. Artinya mereka ya begitu menganggap itu adalah berbahaya, siapapun dia mau. Bukan berbahaya Bu, melanggar aturan. Melanggar agreement. Ya. Berbahaya atau enggak kan nanti kedua nih, berbahaya, what you mean by berbahaya. Tapi Anda melanggar agreement kita. Jadi Anda saya blok, sebab Anda melanggar agreement. Violation of the rules saja ya. Itu aja patokan mereka, violation of the rules saja ya. Itu aja. Luar biasa. Ini tanya lagi, wah Mbak Sri Winarti ini rajin bertanya. Senang saya. Tanya lagi, kalau kita pernah agree untuk menggunakan aplikasi tertentu, lalu kita uninstall aplikasi itu, apakah agreement itu masih berlaku? Udah uninstall, Anda kan nggak pakai lagi. Nggak pakai lagi. Anda harus agree untuk pakai. Kalau Anda nggak pakai, ya udah nggak agree loh. Tapi kalau uninstall itu sebenarnya akun kita masih ada kan Pak? Hah? Uninstall. Karena Anda hilang kan? Installationnya itu kan cuma di gadgetnya itu bukan? Enggak. Tapi akun di sananya begitu Anda uninstall, data Anda mungkin masih ada di sana. Iya, tapi itu dia. Anda nggak dioperasikan lagi kan? Kan kalau di situ coba baca WA deh. Jadi bukan uninstall kali Pak ya? Oh, WA lain lagi ya. Kalau misalnya YouTube gitu. YouTube kita uninstall dari gadget kita. Tapi kan akun kita masih ada di sana, Pak. Data Anda masih ada di sana. Akunnya udah nggak aktif kan? Kan kita ada beberapa gadget, Pak. Ada beberapa gadget. Loh, maksudnya kan jangan bukan lupa gadget. bahwa akunnya kan dia. Ya, jadi berarti di akunnya yang bukan uninstall ya Pak ya, mungkin namanya ya. Tapi bukan bukan uninstall di gadget Anda. Anda buka YouTube Anda, kemudian dan menyetop
langganan akun menyetop Ya, nomor akun menyetop. Anda. Ya, jadi bukan Bukan di-uninstall uninstall. di gadget Jadi Anda. jangan dianggap bahwa sudah uninstall di HP misalnya, kemudian akun Di itu komputer juga enggak. agreement sudah tidak berlaku. Ya masih bisa, masih ada soalnya. Kan bisa pakai komputer. Makanya bisa Di pakai HP komputer atau punya HP ini lain Facebook. atau Facebook bisa dibuka dari tab atau HP, apa bisa dari ya. komputer. Jadi bukan Di HP-nya uninstall gue hilangin aja. Facebook gue ya nggak apa-apa. Ya, jadi bukan Di HP uninstall pakai aja, aja tapi Facebook di HP. akunnya ditutup gitu ya Pak ya istilahnya ya. Ya ditutup. Akunnya Jadi ditutup. Anda pakai buka facebook.com, Anda tutup akun Anda Facebook. Ya. Jadi Tapi jangan data Anda hanya masih ada di sana loh uninstall ya. gitu lah. Karena Bukan ini uninstall. bisa Kalau pertanyaan salah uninstall buat salah ini gitu ya, salah persepsi takutnya kan orang-orang, oh ya udah aku uninstall aja WA-nya. Akunnya masih uninstall di ada. HP. Di HP, di HP lain Akunnya dibuka. masih ada. Dibuka di tempat lain Akunnya masih bisa. Karena WA aja juga sebenarnya walaupun nomornya ada di mana gitu, kita pakai gadget yang lain dengan nomor lain, tapi pakai nomor WA itu yang bisa. Kan WA itu bisa. pakai kode kode kita adalah nomor HP kita plus Nomor 62 HP. sekian bisa. Mau tetap pakai itu ya Walaupun nggak apa-apa. HP-nya bukan itu gitu. Bukan itu. Ya itu dia. Nah, mungkin itu yang bisa membuat itu di cloning ya Pak ya. Tuh, Eh, menarik. Ya, Amira ini juga nanya nih. Iya, banyak yang gitu. Maksudnya apa nih? Nama judul juga diganti biar nggak kena blok. Misal bahaya ya Kemarin judul ganti aja. Banyak ini kayak gitu. Y4. Ya, jadi Kontennya bukan sama, judulnya beda. Nah, itu. Nah, terus ya. Wah, ini Pak Yanto Sugiharto join nih. Halo Pak Yanto. Waduh, itu tadi anaknya. Amira itu anaknya. Pak Yanto kemarin habis ngobrol-ngobrol sama Pak Aswin juga ya, ngomong tentang kelistrikan ya. Ini Pak Aswin hebat nih. Pak Aswin ini lulusan ITB tahun berapa ya Pak ya? Tahun 78, Bu. Saya lulus ITB tahun 78. Lulus ITB-nya 78 ya? Oh, saya belum masuk UI Pak. Masih SMP Pak. Ampun, radi sepuh, Bu. Masih SMP. baru tambahan satu semester gara-gara pindah ini apa namanya tahun ajaran. Ya tahun 78 itu Ya 78 perubahan tahun ajaran betul. Jadi 6 bulan kan. Ya. Geser Itu di elektro ya Pak ya, di ITB-nya ya. Ya waktu ada ya elektro. Terus S2 S3-nya di mana Pak ya? Di UK ya? Ya, di Inggris. Iya, di UK. Di Aston University. Dapat beasiswa dari kantornya Pak Yanto itu. Asik, BPPT. Aduh, luar biasa. Ambil S2 S3 elektro juga. Elektro juga ya, Pak? Waktu itu informatika belum ada loh ya. Iya, masih baru-baru banget itu ya, tahun-tahun segitu. Saya ingat baru pakai komputer itu tahun 8 berapa ya menjelang lulus. Nah, Pak Aswin tahun 78 lulusnya kuliah apa namanya S1-nya. Saya tahun 88, Pak. Beda 10 tahun. Nah, cuman beda 10 tahun aja. Beda satu angka doang. Nah, dari 1978 cuman beda satu angka doang. 1978 jadi 1988. Nah, itu menjelang lulus itu saya baru mulai pakai komputer itu. Jadi berarti tahun 87-an ya. Ya, saya ngambil S3 itu 86. 89. Nah, itu email itu belum pakai nama ya. Belum Aswin apa gitu Gmail. Belum pakai nomor. Ya, betul. Jadi kalau di daftar alamat itu Ibu kayaknya Dia saya ada nomor belum teleponnya. Zaman itu kayaknya belum connect ke internet ya, Pak ya? Belum ada ya. Oh, paling itu ya, apa namanya? Chat. Buat email udah bisa. Email. World Wide Web belum. Iya. Betul. Saya sudah email-emailan kok itu. Ke profesor saya gitu email. Ya. Pakai nomor. Ini Ibu Sri Winarti
eh, bilang, oke, paham, ada beda antara uninstall dan minta akunnya dinonaktifkan. Nah, itu ada beda memang ya. Jadi kalau jangan cuma uninstall di gadgetnya, tapi di sananya dia Nah, install masih. di gadget. Kayak saya uninstall Line gitu kan di gadget saya karena kan berat. Tapi saya tahu akun saya masih melanglang buana di sana. Mudah-mudahan nggak dipakai. Mudah-mudahan aman Aman lah. lainnya. Habis Line kan habisin ini banget ya, habisin apa namanya memori banget itu. Ya gimana Ah, habisin memori, Bu? hah? Ada yang undang teman-teman pakai Zoom, besok undang pakai MS Team, lusa pakai Google Meet. Ini berapa Semuanya harus biji yang mesti gue diinstal. install ini? Semua harus diinstal. Ya, harus punya banyak Oh, gadget, aduh. Pak, berarti. Ya, Kalau atau pakai, komputernya satu yang gede, yang powerful. ya betul betul betul. 16 giga ininya, kecepatannya biar cepat dan kemudian ininya lebih dari 1 tera mungkin ya. Sekarang 1 tera kayaknya cepat habis juga. Habis. Nah, orang Iya, nggak iya. ngirim foto, sekarang ngirim video semua. Iya. Itu tuh betul. Segala macam dikirim ya. Nah, oke, kalau kita kita apa namanya, memberi tips nih supaya aman kita bersosial media nih, Pak. Kita kan bersosial media kan ya di gadget kita ada Facebook, ada apa Instagram, ada Pinterest, ada segala macam, TikTok mungkin dan sebagainya. Gimana TikTok. cara gimana caranya kita bisa aman gitu loh, Pak? Eh, Ya, Bersosial media tidak hanya aman bagi kita, mungkin juga bagi keluarga ya. Artinya mungkin bagi anak-anak yang lain. Gimana nih, Pak? ini definisi aman Ibu apa ini? Definisi aman itu apa ini? Ini Ah, apa namanya aman apa ini? Pertama, aman datanya atau aman Anda yang aman. ah, Misalnya kalau Anda main gadget, sosial media mau ngirim WA, ke posting apa, atau ngirim gambar gitu, atau bikin video di YouTube, atau masang status di apa namanya, di mana Instagram, di ya. WA gitu. Jadi, Pertama ya harus ikut hmm, peraturan perundangan di Indonesia dulu, nggak ada di Indonesia ya. nah, Anda kan di Indonesia, betul, dan betul. undang-undang di Indonesia ngatur itu. Hmm, Misalnya ini contoh loh Mbak hmm, Dia, nggih, ya nggih. nih, saya masang PP yang isinya menjelek-jelekan Budiah, Ya, atau misalnya PP atau Budiah Hopo gitulah. ujaran Lalu kebencian dia lah bisa ya, nuntut saya. ujaran kebencian. Saya ngomel-ngomelin Budiah nggak karu-karuan itu, Budiah bisa nuntut saya langsung. Itu kan nggak Oke. aman saya. Makanya Hmm, kalau mau posting apapun, naruh gambar apapun, mau bikin video apapun, ya tolong ikutin ah, undang-undangnya ya, supaya Anda aman. ya, Kalau betul. enggak dilaporin sama yang di sana. Hmm, Kalau Budiah tiba-tiba masang apa namanya ujaran kebencian ke saya, si Aswin goblok tolol segala macam, lu nggak suka gua, gimana nih orang ini? iya, 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 iya. Oke, oke. Saya adukan ke polisi, mbak dia bisa langsung dipanggil Langsung itu. panggil ya, betul, betul. Itu nggak aman. Itu Ya, pertama. mhm, Kedua, Anda punya gadget, punya HP, punya segala macam. Ini jangan sampai apa apa namanya pinnya passwordnya diketahui orang lain kan, itu normal itu. Kadang mhm. orang kadang-kadang nggak lupa kan, jadi Ya, kasih ke betul. orang ini HP ini misalnya dipinjemin, gue minta teleponnya mbak, begitu telepon tiba-tiba di situ sekali klik bisa buka email ini, wah langsung Ya. ketahuan emailnya nih, Ya, betul. bisa Karena dibuka kan email kita, langsung tanpa harus pakai password lagi. iya betul, betul. Nah, itu Jadi yang kebiasaan memang kan seperti itu ya Pak ya. Karena kalau saya nih, saya pelupa Pak. oh ya password ditulis Jadi semuanya begitu di saya situ. log out, apa ya? Begitu mau login lagi, alah, lupa saya Agak lupa terus passwordnya. disuruh remember password. Iya, jadi kalau supaya aman, supaya aman, aman buat nah, ini memang kategori aman itu memang lain-lain ya Pak ya. What do you mean by aman? Itu What do definisi you mean aman by itu apa aman? ini? Nah, ya itu dia. Jadi kalau untuk keamanan data sebenarnya eh, ya jangan
jangan suka pinjamkan gadget Anda kepada orang lain itu ya Pak ya, yang pertama ya. Kecuali Anda logout dulu semuanya, baru boleh dipinjeman ya gitu ya. Ini Atau paling gampang. ini misalnya memberi handphone pada orang lain, ya logout dulu semuanya, kalau perlu di uninstall Ini semuanya gitu ya Pak ya. HP kan lagi ini nyari baru masuk aja ditanya mau password berapa gitu. Iya betul. Tapi ada orang passwordnya gampang 1111. Iya. Ya wis. Udah, nggak apa-apa juga. Iya betul betul. Cuman gampang ditebak kan gitu aja. Ya kalau ya itu dia makanya. Eh seru Nah, juga gimana sih. lagi? Jadi Udah gitu keamanan orang data. nanya dikasih tahu lagi. Iya. Jadi pakai ini aja. Ya sudah. Iya. Eh, nah, ini kan suka suka ini nggak hanya sosial media ya, mungkin juga apa namanya messaging service ya Intro Pak ya. messaging service. Kayak WA dan email atau apa ya. Nah, itu kan sekarang lagi marak nih Pak ya. Ada yang tiba-tiba WA-nya kayaknya dari saya, tapi sebenarnya saya sendiri nggak tahu. Ada yang ngirim WA dengan atas nama saya dan kemudian ya itu minta-minta duit kan ke orang lain. Ini banyak nih Itu teman-teman gimana? kita yang kena ya. Bahkan teman-teman kita yang dari IT pun banyak yang terkena, Pak. Ini gimana, Pak? Kok bisa terjadi seperti ini, Pak? Ya, lah sampean percaya piye? Ada Hmm. orang nulis di WA, Mbak tolong transfer ke saya 1 triliun. Terus ada transfer. Loh, itu. ya. Tapi kan dia make ya kalau yang make nomor lain itu mungkin memang harus dicek ya. Tapi kadang ada yang berhasil make nomornya kita beneran, Pak. Ada cara yang paling gampang kok repot gitu. Telepon aja langsung. Halo. Ah, Suaranya ini yang WA saya minta beda. uang 1 triliun ini Budiah. Tapi suaranya suara siapa? Masa suara um-um. Ah, Telepon aja. Emang berapa sih ongkos telepon? ya, WA call, mau WA call kan kita langsung jadi denger suaranya. check and recheck ya sebenarnya ya. Kalau Iyalah. misalnya ada penipuan-penipuan semacam itu, check and recheck dulu juga. Jangan Dan langsung. laginya gini lah. Mbak ini Kadang-kadang normal memang aja di Indonesia kita ya. terkaget gitu ya. Oh, dia memang membutuhkan uang gitu kan misalnya gitu. Ya telepon Ah, aja. Kalau butuh lah nelpon orangnya. ya, check and recheck jadi ya. Check and recheck. Itu untuk yang Ini nggak usah repot-repot Mbak. hmm, Apa namanya, istri saya tiba-tiba perlu transfer buat urusan apa arisan gitu. Kan nelpon dia. Mas, itu lagi di luar ya, lagi di BRI ya, tolong transferin ke ini. Nelpon, biasa. Itu normal aja. Jadi begitu kita ada orang minta transferan apa atau kirim apa yang kita ada biasa di Indonesia ini kalau orang mau minjem uang misalnya aja mesti nelpon ngomong aku ini butuh ini anak mau masuk mau lulus ini harus bayar apa namanya uang apa itu uang lulus itulah wisuda. gitulah Uang wisuda ya, atau uang perlu 5 ujian. juta aku pinjam dulu lah tolonglah nanti saya bayar sejutaan sebulan lagi itu kira-kira pantes-pantesnya itu loh adab di Indonesia loh ini cukup di WA kok terus gue minjem 5 juta dong besok gue ganti lah ini nanya gitu aja ngomong gitu aja udah rada Rada aneh ya. Rada aneh. Ya. Jadi itu normal aja itu. Itu apa namanya? Paling gampang untuk ngecek telepon aja orangnya. Dari suaranya kan langsung ketahuan. Ini Mbak Diah yang minta 1 triliun tapi saya telepon suaranya yang jawab. Ini enggak bener. Saya mau Pak, tolong ditransfer aja 1 triliun Pak. 1 triliun. Transfernya pakai apa ini? Atau ditaruh di kardus Pak. Ya sudah kasih. Oke. Ya, ini acaranya ya, barengan sama launchingnya pemilihan ITB ya Pak ya, kata Pak Yanto. Aduh, jadi apa? Dia kan dari UI, Iluni UI aja lah sana diurusi. Iluni ITB. Sama ya kita. ITB lagi mau pemilihan. Bapak jadi calon? Enggak
nggak jadi Nah, ya calon mungkin itu. habis ini Bapak langsung join ke ininya ya, pemilihannya Apa ya. ya? Pemilihannya. Ini lagi para calon sedang promo. Calon-calon Kalau pada dulu promo promo. itu di kampus bikin acara, sekarang promonya di daring. Wah, Hmm. Nah, kalau misalnya kembali ke tadi ya, kita ngomongin ini, soalnya kan temanya ini aman bersosial media. Jadi kita bisa kita bisa tentukan aman itu ambil, apa dulu. ya bisa 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 apa namanya meresumekan apa yang tadi kita eh, obrolkan. Jadi amannya itu aman apa dulu gitu ya? Iya, Aman datanya. Kalau keamanan data, bagaimana kita melakukan proteksinya gitu Pak? Keamanan data. betul. Tadi ya kita jangan pinjamkan gadget Anda yang Itu bisa pertama yang paling terbuka gampang. terbuka lebar datanya gitu ya. Dan kemudian kalau mau pinjamkan ya logout dulu semuanya gitu ya. Jangan sampai semua semua sosmednya bisa dibuka dan kemudian ada orang Iya. ngehack. Sebenarnya bukan dihack tapi emang dipinjemin sih gitu. Salah juga Atau sih ya. dikasih tahu, atau Itu dikasih tahu dibajak nih. namanya. Dibajaknya dibajak Ya sudah. dengan sukarela sebenarnya kalau yang seperti itu ya. Itu Dihack juga jadi bisa ya Mbak ya. Artinya orang bisa ya pakai software untuk masuk itu bisa betul. juga. Nah, Cuman itu itu kan software butuh, yang bisa masuk untuk mengambil akun kita tuh gimana, Pak? wah, ini prinsip dasarnya aja Mbak. Ya, yang penting itu dulu. Sehebat apa proteksi software apapun yang Anda buat, mesti orang lain juga bisa buat Ya. software lain untuk menghack. Itu pasti bisa. Ini namanya kalau bahasa bukunya itu di atas langit masih ada langit lainnya gitu. Secanggih apapun Yang suka polisi baca tetap buku ada silat. maling ya, Pak ya. Jadi nggak mungkin Iya. ada ini sudah diproteksi ya sih. Lah ya memang masalahnya sekarang Anda perlu ahli untuk menjebol kan gitu aja. Anda Ya, perlu betul. software yang sangat hebat untuk menjebol sesuatu yang terproteksi. Betul, betul. Ini menyewa ahli hackernya aja, saya beli software untuk hacker dan sistemnya untuk Mahal. menghack ini sudah habis 100 juta saya. Untuk ngehack akun 1 juta, enggak kembali uang ini. Jadi Ya, ini ya. anulah apa namanya, kita fair gampang-gampangan aja. Ya. Kalau Anda naruh apa namanya eh, di tempat yang gampang dicuri, ya naruh uangnya sedikit aja kan gitu aja. Ya, Kalau yang gitu. lebih susah dicuri ya sama seperti kita nyimpan uang di rumah. Ya. Di rumah saya juga sama, saya rumah semua orang lain. Ada kotak uang yang dipakai lah kembalian 100.000, 2 ribuan, Ya. apalagi buat parkir. Selalu ada di situ itu. 20, 30, 20 ribu aja ada tuh di situ. Ya, 2 betul. ribuan masih ada. Kalau 20 ribu ya nggak apa-apa lah di situ. Ya udah taruh semua orang pakai lah. Ya, Tapi betul. kalau 20 juta ya jangan taruh di situ dong. Ya, Itulah. betul. Betul. Taruhlah kalau 2 juta perak ya taruhlah di lemari yang dikunci misalnya. Kalau 20 juta ya taruh di bank. Banknya juga macam-macam nih. Ada bank lucu-lucu gitu kan. Bank lucu. Dan Yang untuk cash in. Ya, ya. Ini perusahaan investasi bodong kan juga banyak ini. Ya, Kalau betul. naruh uang. Nah, itu juga Investasi kan bodong Bank menggunakan Indonesia ngingetin. ya, biasanya Jadi ya menggunakan kalau kita naruh ya kita online taruh juga. di tempat yang bank yang benar gitu kan. Betul, betul. Nah, Jadi jadi itu normal aja. berarti kita juga harus bijak dalam memberikan data ya Pak ya. Misalnya kalau di Facebook gitu kan dia sebenarnya ada privacy settingnya gitu ya Pak ya. Dimana Iya. mungkin kita mau nggak sih nomor handphone kita diketahui orang. Diketahui semua orang. Kalau nggak mau ya kita off-kan ininya gitu kan. Jadi Iya. tolong dilihat aja dari privacy setting dari semua akun sosial media kita ya. Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran data itu yang sebenarnya yang kita lakukan sendiri gitu ya. Itu dia. Ya Yang itu kita nggak harus cuma proteksi ya ya dari kitanya sendiri ya Pak ya. Jangan sampai kita sendiri membocorkan data kita sebenarnya.
Kita naruh data kita di situ yang bisa dilihat semua orang, terus kita bingung, loh kok semua orang pada tahu? Lalu taruh di situ, jadi semua orang tahu. Tapi Dan memang kita harus ngecek setiap saat ya Pak ya, karena waktu saya ingat saya tuh memprotek di Facebook misalnya, nomor handphone gitu ya. Sudah diprotek sebelumnya, cuman karena ada upgrading ini apa namanya update gitu kan. Nah update itu harus software. dicek lagi, ternyata dia kadang-kadang reset jadi tershare gitu lah. Jadi itu kita harus secara kontinu mungkin ya selalu melihat privacy setting kita di semua sosmed kita gitu ya Pak ya. Bijak dalam men-share data kita sendiri gitu ya. Ya itu Dan tadi. ngecek data kita. Oh, uang, Karena data kalau kita kita naruh adalah uang juga duit kita kita cek yang kok. tadi itu ya Pak ya. Data kita Kalau adalah ya naruh duit 20.000 atau 20 juta itu. 20.000 Atau 200 juta atau 2 triliun 2 gitu. juta, 20 juta, 200 juta. Ini naruhnya tergantung ini. Iya. Kalau 20.000 nggak Jangan taruh di kotak sampai juga yang apa-apa. 200 juta itu kita share untuk semua umat bisa 200 akses. juta kita taruh di kotak. Terus ditaruh di dapur. Terus taruh di luar. Terus kalau hilang marah gitu. Ya. Ya, Ini jadi itu Mbak. Apa prinsip dasar sederhana bahwa pola kerja kita di physical space juga harus kita lakukan dengan hal yang sama di cyberspace. Di cyberspace. Ini kan kalau kita di physical space kita sudah biasa. Apa yang kita lakukan di physical space lakukanlah juga di cyberspace. Kalau di physical space kita nggak bisa maki-maki orang, jangan lakukan itu di cyberspace. Betul. Kalau di physical space kita bersikap sopan santun, ya tolong di cyberspace juga bersikap sopan santun. Betul. Kalau di physical space Anda menjaga uang Anda, tolong di cyberspace Anda jaga juga uang Anda. Ya, betul. Kalau di physical space Anda membagi kartu nama Anda, nama, alamat kantor, maka di cyberspace mungkin oke juga, sebab di physical space Anda share. Ya. Itu basic prinsip bahwa apa yang dilakukan di physical space, lakukanlah hal yang kurang lebih sama di cyberspace. Dengan catatan bahwa kalau di physical space orangnya sedikit, kalau di cyberspace orangnya banyak. Jadi kalau kita ngomong di sini, kalau kita ngomongin di physical space, kita cuma ngomong berdua nih. Ya. Tapi kalau di cyberspace udah kita buka kan, berarti kita nggak ngomong berdua. Kita rame. Yang nonton banyak. Kalau saya masang pengumuman kalau saya pidato di physical space, maka yang dengar itu ya cuma 100 orang misalnya yang ada di ruangan itu. Tapi kalau saya pidato di YouTube dan di-share, yang dengar ya jagat. Ya. Itu kira-kira seluruh penggunanya ya dengar. Jadi itu prinsip dasar aja. Nah ini kadang-kadang nggak aware gitu kan. Contoh yang hoax-hoax itu ya juga sama. Ya, betul. Kalau di physical space ada orang ngomong, ini kalau beli kotak ajaib ini nanti dibuka ada uangnya loh ya dalamnya. Ada orang tukang jual, wah ini obat ini. Sakit apapun dioles langsung sembuh. Ya. Lu sampean percaya ya ada obat ngobatin semua jenis penyakit lah, aneh itu. Iya betul. Cuman kadang-kadang yang jualnya demikian hebatnya tiba-tiba kita percaya aja gitu ya. Percaya aja. Dan di cyberspace juga sama. Ya banyak basically apa yang Anda lakukan di physical space lakukan juga di cyberspace. Betul. Ya apalagi ini pandemi kayak gini semua orang online ya Pak ya. Jadi kehati-hatian kita mestinya lebih lagi kayak sebenarnya kayak kalau di physical space-nya semua orang ada di rumah kita gitu kan. Kalau yang sekarang tidak secara fisik tapi secara cyberspace semuanya ada di rumah kita sebenarnya ya Pak ya. Kita berhubungan sama sejagat raya ini. Ini yang ikut ini tiba-tiba ngelihat ini, oh rumahnya si Aswin ini ada pintunya di sana. Gitu. Iya makanya dulu kita protect physical space kita. Sekarang kita berikan physical space kita ke umum. Walaupun cuma sebagian, kasih temboknya aja lah. Iya betul. Ya, makanya saya sharingnya yang di belakang saya ini bohongan. Oh ini bukan rumahnya ya? Bukan. Ya, tadi mau naruh gambar latar belakang. Kenapa saya background yang aneh ya? Nggak bisa Pak, di belakangnya Bapak banyak itunya.
banyak lemari. Iya, Iya. harus pakai Itu green prinsip screen. banyak orang yang nggak aware itu bahwa kita di cyberspace sama aja sama di physical space. Benar. Ya, Jadi, benar. Jadi menggunakan cyberspace itu juga harus dengan prinsip yang kurang lebih sama ya dengan kita menggunakan rumah kita sebagai physical space gitu ya, Pak ya. sama aja. Pola pikir Dan kita juga sama. buah pikir Kalau di physical space kita, hati-hati, di cara cyberspace berteman hati-hati. kita, cara berbicara. Soalnya kan banyak yang begini, Pak, posting gitu kan, terus diprotes sama orang. Dengan enteng, dia jawabnya, ya udah, kalau nggak suka, delete aja. Enteng banget ya. Itu sama kalau di physical space, Anda maki orang, terus kemudian orangnya nggak Nggak suka, lu suka, tutup aja telinga terus lu. kita bilang, ya tutup aja kuping lu, gitu kan nggak sopan juga gitu ya. Mestinya kita mesti lebih aware lah ya, melakukan hal-hal yang jangan sampai yang tidak bertanggung jawab seperti itu gitu ya. Bukannya minta maaf tapi malahan ya udah delete aja kalau nggak suka gitu. Nah, kalau menurut Anda Halo. itu, kalau di physical space, apa bagus enggak ya di cyberspace Ya, bagus atau enggaknya sama aja, ya kira lebih betul. sama itu prinsip dasar. Betul. Nanti boleh kita kembangkan. Boleh. Betul. Luar Sebab biasa kalau nih. di physical space kita ngomong berdua gitu, cuma kita berdua beneran. Kalau di Iya. cyberspace, walaupun bahkan kalau kita ngomong berdua di WA call atau di mana, tetap servernya WA memantau Iya. itu. Ada yang Nah, bisa ini ngintip. ada pihak ketiga yang Ada yang bisa, memfasilitasi pertemuan ini. ada yang bisa Ini ngintip. Kita ngobrol di Zoom ini juga Zoom ya. Zoom-nya juga tahu lagi mana. Mau Iya kita pakai benar. Apalagi fasilitas Zoom, kita pakai fasilitas. sebarkan di Facebook Live gitu kan. Sak jagat tahu. Iya, dia gak tahu. Untuk yang nggak Gimana punya lagi? akun Facebook, saya akan tayangkan juga obrolan kita ini, rekaman obrolan kita di YouTube nanti. Saya hanya Ya bisa itu anu lah. satu ini soalnya. Eh, Oke. Oh di recording juga ya. Saya record juga. Jadi kalau misalnya karena ada beberapa orang yang bilang yang sudah mulai tidak mau punya akun Facebook, Pak. Jadi, Oh, saya nggak punya akun Facebook. Oke. Semoga mereka beneran semoga bukan hanya uninstall ya, Pak ya, tapi beneran nggak punya akun Facebook. ditutup. Jangan-jangan punya akun Facebook belum ditutup tapi uninstall doang. Enggak, soalnya kadang-kadang kita ngomong uninstall tuh maksudnya ditutup akunnya. Jadi ini Iya, makanya. definisi itu kan Iya. Ya itu menurut makanya tambahan uninstall itu apa? takutnya ada yang mempunyai apa namanya, pemahaman yang berbeda. Betul. Iya, Kalau Pak. uninstall akun berarti akunnya di uninstall Uninstall akunnya. akun Kalau ya. uninstall aplikasi di WhatsApp, di gadget berarti di gadgetnya yang dimaksud Gadgetnya yang uninstall nggak iki bisa. apa? Gadgetnya yang nggak bisa akses tapi ini ya. Ya kayak Ya, aman betul. tadi itu loh. Betul. Definisi aman Anda itu aman apa ini? Ya, betul. Iya. Ya. Jadi definisi aman. Nah, kalau misalnya untuk keamanan dalam misalnya nih Pak, kita punya anak Pak. Misalnya kemarin ini, mungkin nanti minggu depan saya insya Allah akan punya tema lagi yang arahnya buat keamanan Anak-anak. keluarga ya. Jadi kalau punya anak nih misalnya, kan sekarang lagi semuanya pada pakai gadget ya Pak ya, karena Kepeksa. belajarnya online. Dulu-dulu mereka nggak boleh mungkin akses gitu kan. Jadi mungkin lebih terbatas waktunya. Tapi sekarang belaganya lagi ada apa tugas gitu kan sekolah dan kemudian dia mungkin akses tempat-tempat yang eh, tidak selayaknya mereka datangi gitu ya Pak ya. Nah itu Ini. bagaimana itu Pak? Ada kiat-kiat khusus nggak Pak? Nah, kalau sin keluarga ini pertama orang tuanya jelas harus kontrol itu aja. Itu yang pertama. Tapi itu yang pertama itu. Kenapa orang tuanya perlu kontrol? Nah ini yang menarik Bu, sebab ini sering kita bicarakan juga. Pengaruh apa? Pengaruh ini apa yang kita lihat ini.
Sebetulnya yang tadi saya sampaikan, apa yang kita biasakan di physical space juga kita lakukan di cyberspace. Misalnya, kalau di physical space, seseorang anak itu misalnya tiap hari ngelihat hal-hal yang orang mencuri misalnya, maka lama-lama dia berpikir bahwa mencuri itu biasa-biasa aja kok, ngambil tanpa ngomong. Sebab dia biasa diajak temennya atau ambil ke toko terus ngambil, diajak kakak kelasnya atau whatever yang orang sekitar situ ngambil ke toko, ngambil barang, disumputin di tas terus pergi aja. Atau ngambil 3, bilangnya cuma ngambil 1 kan gitu. Itu kan nyolong. Tapi tiap hari dia ngeliat itu. Maka dia lama-lama mikir tuh anak bahwa ya itu biasa-biasa aja. Supaya murah ambil 3, kita bilang kalau kita ambil 1 kan gitu. Darmaji itu, Pak ya. Tiap hari, dahar 5 ngaku siji. makan 5 ngaku 1 ya. Gimana? Tiap hari dia ngeliat itu. Maka dia anggap itu biasa. Nah, di physical space. Nah, di cyberspace juga sama. Kalau tiap hari dia ngeliat di cyberspace hal-hal yang misalnya mukuli orang atau apalah, bohongin orang. Nanti dia pikir itu biasa gitu loh. Jadi kalau di physical space tiap hari dia ngeliat orang jalan-jalan ke supermarket pakai bikini. Nah, dia pikir, kok aneh ya mamah ini ke supermarket kok nggak pakai bikini. Loh ini misalnya aja. Setiap hari dia ngeliat kayak gitu di physical space, di cyberspace. Mungkin dia pikir ya harus begitu dong, itu normal kok itu. Jadi ini bisa ngerubah way of thinking. Way of thinking ya. Ya apa dia lihat tiap hari itu ya itu, makanya itu kalau jadi orang tua depan anak-anak kita harus berbuat baik terus supaya anaknya lihat ini yang baik gitu kan. Iya. Iya. Anunya normal aja itu. Jadi di physical space sama di cyberspace sama aja. Kalau tiap hari ada itu kuncinya ya Pak ya. Kunci dari obrolan kita adalah ya physical space dan cyberspace itu sebenarnya sama ya, perlakuannya gitu ya. Yang kita harus lakukan itu sama sebenarnya dalam menjaga keamanan gitu ya. Kalau kita memang protect anak kita tidak melihat hal-hal yang ini, ya di cyberspace juga jangan sampai dia melihat hal-hal yang tidak pada tempatnya gitu. Jadi kontrol orang tua tetap diperlukan dalam hal ini gitu ya. Tidak semata-mata percaya aja gitu ya dengan itu tugas, memang ya dampingi gitu, jangan males gitu. Intinya gitu ya. Normal lah itu. Jadi pola pikirnya aja sama aja, cuman mediumnya aja yang beda. Ya. Kadang soalnya orang tuanya akan berkata, lah saya gaptek, lah saya nggak ngerti, dia lebih pinter. Emang anak sekarang lebih pinter Pak daripada orang tuanya Pak. Ini gimana Pak? Ya ini ya sama aja kayak di physical space. Anaknya kerjanya ada anak nakal gitu, kerja bohongin orang tua, dia mau pergi mau pergi belajar. Padahal dia pergi main bola gitu. Iya. Sebenarnya dari zaman dulu udah ada ya itu ya. Sama aja ya. Kita kan juga sering gitu kan, sama aja dari zaman dulu kan. Bullying orang tua kan, biar anak kecil dari dulu kayak saya ini. Bilangnya kita sendiri melakukannya. Kita melakukan. Kita semua melakukan hal yang Cuman kalau dulu tipuannya tipuan kecil gitu ya Pak ya. Kalau zaman sekarang tipuannya bisa berakibat berbahaya. Sekarang pinter-pinter orang tua lah. Gimana ya? Betul. Nggak ada urusan gaptek atau enggak. Kalau dulu kita bilang ke orang sebenarnya tua, kita dampingi aja ya. Maksudnya kalau anaknya masih kecil gitu langsung dampingi aja ya. Yang agak susah mungkin yang udah remaja ya. Ya. Yang remaja itu kan biasanya nggak mau. Nggak mau didampingi. Malah main bola. Kita ikutin kan sama orang tuanya, bener nggak sih anak ini belajar? Sialan kau malah main bola aku itu. Piye toh iki? Pulang dimarahin kan gitu. Itu normal aja dari dulu kita melakukan hal itu kok. Jadi kalau di kita melakukan hal itu to make sure bahwa dia itu benar-benar belajar dan bukan main bola. Ya, betul. Ya, di cyberspace juga sama aja. Jadi dampingin sebelahnya situ, liatin apa yang dia kerjain. Betul. Jadi walaupun katakanlah kita nggak ngerti pelajarannya gitu ya, tapi tetap aja dampingi. Jadi kita bisa lihat ya. Karena kan dari zaman dulu juga kan kita kalau lagi baca gitu kan,
bukunya kimia gitu misalnya, tapi dalamnya komik gitu. Biasa itu. Ya sama. Itu sama sebenarnya ya. Sama aja. Kayaknya lagi ini, kalau ibunya datang Kayak lagi langsung belajar aljabar. langsung Dalamnya YouTube-nya komik. YouTube pelajaran. Tapi begitu ibunya kabur, dia Diganti langsung YouTube-nya ke YouTube. game apalah gitu kan, online Nah, iya game. sama aja. Apa bedanya? Kalau dulu buku aljabar isinya komik gitu kan. Iya. Nah sekarang Ya kalau apa namanya komik YouTube Pak, matematik isinya kalau zaman dulu dibuka kita ngetopnya stensilan gitu ya Pak ya. pensilan tahun piro. 70-an. Jadi Iya, itu iya, iya. anu aja Bu, sama aja. Mau physical space sama cyberspace sama aja. Betul, betul, betul. Ya, Ini kayaknya itu seakan-akan kalau cuma sekarang aja ada anak-anak nakal di cyberspace. Emang anak dulu nggak ada yang nakal di physical space? Ya banyak nakalnya kok. di physical space di zaman dulu ya. Nakalnya di physical space. Emang dulu Karena dulu nggak ada nakal. cyberspace. Dulu nggak ada cyberspace, yang nakalnya di physical Iya, space. sama sebenarnya ya. Kenakalannya sebenarnya nggak beda ya. Nggak beda. Ini Dan temanku kecanggihannya juga sebelah sama sebenarnya. Anak-anak dulu juga canggih kan, Pak? Canggih, canggih. canggih Buku aljabar ngibul-ngibul. tapi dalamnya komik kan gitu. Iya, Pinjam buku aljabar, dalamnya diisi komik. iya. Untuk Nah, teknik-teknik apa namanya nyontek juga kan. teknik-teknik nyontek. Jadi ya sama aja. Sama Nggak, aja. cuman jadi orang tua mesti gimana? Ya, ada di physical space ngapain? Ngurusin anak. Ini berapa pinjaman buku aljabar ya, teman mau baca dulu di kamar. Ya Ya, dicek dong di kamarnya. Ya kan? betul. Nah, sekarang mau buka ini nih mau belajar apa namanya? Heeh. Bahan materi ini matematik di kamar. Ya dicek juga dong gimana sih? Ya. Yang Sama. dibuka matematik apa mati-matian ya, Pak? Sama aja itu anu Bu, Ya. apa namanya prinsip Ya, dasarnya. sebenarnya Physical space sama prinsip cyberspace sama. dasarnya itu ya. Prinsip dasarnya adalah Ya, itu keren banget itu. Ya, kita selama ini mungkin membedakan antara physical space dan cyberspace. Menganggap bahwa cyberspace itu sesuatu yang kita tidak bisa kontrol gitu. Padahal ya kontrolnya tetap pada diri kita ya, pada diri iya. orang tua, pada diri kita Kalau sendiri. Gitu. Anda kalau keluar rumah ngunci rumah, terus kuncinya ditaruh di apa Depan namanya pintu di gitu kan misalnya. depan pintu. Ya buka Ya pintu ini aja langsung. ya buka pintu aja. Kalau keluar rumah ya banyak kuncinya dikunci, pintu dikunci, kuncinya dibawa. Jadi kalau HP apa namanya nggak dipakai ya tolong di lock out, itu aja. Ya betul betul. Dan kalau ibu lihat ya, ini anunya Bu Dia, pola-pola pikir keamanan di physical space itu diterapkan di cyberspace. Contoh Betul. paling gampang, ibu pernah sering ke hotel kan? Pintu hotel itu kan dikasih kayak pir gitu kan? Iya iya. Kalau kita keluar, dia nutup sedikit, pluk, nutup gitu kan? Betul. Dan nggak bisa dibuka kecuali dengan kunci kan? Betul. Jadi kalau kita ke hotel, kita keluar lupa nutup pintunya nutup sendiri tuh. Balon pelan-pelan ya, betul ya? Ya betul. 15 detik atau pelan-pelan, Plak. terus tutup, nggak bisa dibuka lagi tuh. Ya. Harus pakai kunci yang kita pegang. Komputer juga sama kan? Kalau kita diemin, pluk, dia selip sendiri. Untuk bukanya saya harus masukin PIN lagi. Ya. Nah makanya kalau punya komputer tolong dikasih PIN. Personal identification Iya. number, kasih password. Password. Lah komputer iso langsung dibuka. Itu sama dengan punya rumah, nggak pernah dikunci, pintunya buka terus. Welcome everybody Terus gitu ya. dipakai orang lain ya komputer sama rumah sama aja. Ya. Ya kadang jadi kalau keluar rumah jangan lupa nutup pintu. Ya. Kalau keluar dari komputer jangan lupa lock out. Kalau rumah tolong ada kuncinya. Kalau komputer tolong ada passwordnya. Podo itu kunci. Betul. Luar biasa. Simple tapi itu penting banget ya Pak ya. Sebenarnya sederhana gitu kan, tapi penting gitu loh. Dan apa namanya make sense banget gitu kan. Terus kalau sudah ngunci gitu jangan terus kuncinya ditaruh di bawah pot di depan rumah gitu ya. Terus mau tapi ambil aja kuncinya di depan pot di rumah. Kalau untuk yang pelupa kayak saya kuncinya
dilempar Pak, lupa saya taruhnya di mana. Gak bisa buka maneh. Punya itu naruh apa kunci rumah, kuncinya ditaruh di apa namanya, di itu biasanya ditaruh di teras depan rumah pluk. Itu sama dengan HP gini, pinnya ditulis di sini. Pin HP ini satu. Ya ini semua orang begitu Pak, oh pin kamu itu sekian. Lo kenapa ditulis biar nggak lupa Mas? Ya sudah. Lo kenapa kok kuncinya ditaruh di teras? Ya supaya hanya kartu ATM gitu ya, pinnya ditulis di belakangnya gitu, kartunya hilang, duitnya ya hilang. Pin-pinnya. Ya sudah lah. Yo, manggut-manggut aja. Ya. Ya. Karena mau aman. Ya kalau gitu prinsip-prinsip keamanan di physical space lakukanlah di cyberspace. Lakukan itu di aja. Cyberspace. Betul. Ya, keren. Nggak berarti 100% aman ya. Rumah lo dikunci pakai apapun, rampok ya, datang pakai linggis pakai datang, itu ya bisa bongkar. Tetap aja. Tapi nggak mesti khusus datang dengan linggis dan sebagainya. Betul. Ya. Dan juga ini. Kalau mau nge-hack ya dia pakai komputer gede, pakai ahli, pakai iki, wah lah iki yang dihack begitu juga. Ya, cuman komunikasi antara Budiah dan Pak Aswin yang ngomong jadwal pertemuan. Apa pentingnya? Tidak. Capek-capek. Kalau ibu ini Jenderal Amerika, sama saya Donald Trump gitu ya. Donald Trump komunikasi sama menterinya itu penting, itu perlu didengar, pengen tahu saya ngomong apa itu dia. Betul. Ya, tapi kalau cuma ngomong, besok jamnya jam 1 ya, tapi jam 1 kurang seperempat saya buka, nggak penting. Yes. Nyewa hacker, beli komputer gede. Capek nyewa hacker, nggak taunya ngomongnya gitu. Tapi ternyata itu sandi, Pak. Ya sudah. Kita udah hampir 1,5 jam, Pak. Ternyata ngobrolnya nggak kerasa, Pak. Ngobrol-ngobrol ngalor ngidul nih, Pak, ya. Coffee shop ya. Iya, tapi ya, saya rasa mudah-mudahan ini bermanfaat buat yang mendengarkan, menonton, dan karena kadang hal yang simple tapi kita kadang lupa gitu. Ya itu tadi, ngunci pintu, ya jangan lupa bahwa itu penting gitu. Jangan sampai kita pergi tapi pintu tidak dikunci, sehingga ya data kita sama dengan rumah kita bisa nggak aman kalau misalnya kuncinya tidak rumahnya tidak dikunci. Sama dengan data kita ya Pak ya, kalau tidak dikunci data kita ya. Terus kalau Ibu bilang, oh ya aku suka lupa ngunci, ya kalau gitu pintunya dikasih pir kayak di kamar hotel itu, nutup sendiri. Ya tetap bukanya normal aja. Tetap bukanya harus pakai kunci. Pilokonnya kita sendiri keluar, kita lupa kuncinya di dalam, terus kita kunci di luar. Ya, tapi kalau kita yakin bahwa komputer kita aman, tidak ada yang bakal buka-buka sih nggak masalah ya Pak ya. Tapi kalau suatu waktu komputer kita ternyata dicolong, susah juga ya Pak ya. Saya pernah kecolongan laptop soalnya. Iya makanya lah ya itu, makanya ya sudah. Itu celakanya kalau misalnya kita nggak ini. Tapi kalau sosial media, nah ini juga tips juga buat teman-teman yang lain. Sosial media itu bisa di log out untuk seluruh gadget yang kita punya. Jadi lakukanlah seperti itu gitu. Kalau misalnya ada yang hilang, kita bilang wah kita nggak bisa ini dong, nggak bisa log out dari itu. Bisa, tapi kita lakukan di gadget yang lain, begitu ya Pak ya. Karena mungkin ada yang belum tahu di komputer atau di gadget lain. Untuk logout seluruh di seluruh gadget kita. Untuk uninstall akun istilahnya. Atau uninstall istilahnya tadi yang pertanyaan. Kalau itu uninstall akun, kalau ini akunnya tetap ada tapi bisa mau di uninstall logout. Ganti password langsung. Logout semuanya. Kecuali kalau kita memang sudah dihack. Kalau dihack kita nggak bisa masuk lagi lah. Kita berarti hanya bisa lapor ya mungkin ya ke Facebook untuk minta itu di blok gitu.
kayaknya begitu aja Pak kita. Mungkin ada ini terakhir Pak sebelum kita tutup obrolan ngalor ngidul kita ini. Mungkin ada tips-tips lain atau Iya, kata itu kunci mungkin yang terakhir. terakhir aja Bu, sebab hoax-hoax lagi rame gitu kan. Iya betul. Itu yang sering kita hadapi ialah bahwa kita menerima postingan dari seseorang yang kita juga tidak tahu orangnya. Jangan lupa di internet itu Anda bisa jadi siapa saja dan Anda bisa nerima dari siapa saja. Anda terima postingan beritanya hebat sekali, menarik sekali, tapi nggak tahu siapa yang bikin. Iya Terus betul. sampean percaya gitu repot ini. Ya, Nggak ada yang nulis siapa, nggak betul. ada. Kalau ada nanti alamatnya xyz@gmail.com, nah itu bisa siapa aja. Nggak jelas juga. Disebut Dikirim ini dari namanya dokter ini xyz@gmail.com bla bla bilang bla. bahwa Belum tentu ada gitu orangnya gitu ya Pak ya. Atau beritanya kadang Dr. Reddit menggunakan nama apa orang lain tanpa sepengetahuan orang nama tersebut. beritanya Dr. Reddit dibeli senilai 100 miliar dolar. Nah, Amin. Dikirim oleh xyz@gmail.com, terus aku percaya gitu. Ya ini siapa itu xyz@gmail.com ini? Iya, Nah, betul. biasanya sesuatu yang kita bisa percaya adalah kalau yang bikin itu ada alamatnya di cyberspace. Betul. Jadi dikirim oleh Budia alamatnya di jalan ini, nomor Intinya. sekian, Jakarta 10 berapa. Nah itu jelas ini. Berarti orang ini ada di situ, secara fisik ada. Dan kita cek rumahnya, memang betul ada. Alamat memang betul ada. Nah, Ibu Diah di rumah itu. Kita tanya, Ibu yang bikin ini? Ya, saya yang bikin. Nah, udah yakin. Betul. Jadi kalau Anda tidak bisa menelusuri suatu berita, sumbernya di physical space, atau dari suatu media yang terdaftar di Dewan Pers, maka ya sampai percaya ya urusan Anda ini. Salah ya dewe. Percaya ini jangan ya. merasa ketipu kalau minum karena obat memang ini maksudnya dia langsung nipu. sembuh. Ya, yang nulis saya kita tidak tahu dulu. Ya, betul, itu betul. leluconnya saya ambil contoh. Kita sedang lewat di jalan, di pohon ada tulisan. Kalau minum air comberan ini, maka akan Anda sembuh dari semua penyakit. Air comberan di sebelah pohon ini. Tertanda dewa ajaib dari langit ketujuh. Terus sampean percaya? Dewa ajaib dari langit ketujuh itu siapa? Tidak tahu. Terus ini dia bilang kalau minum air comberan Anda akan sembuh dari semua penyakit. Anda percaya, Anda minum. Tambah sakit perut. Nah terus hal yang sama ditulis. Dewa ketujuh dari xyz@gmail.com, terus Anda percaya. Lu kok percaya? Wah, ada di internet nih. Lah, ya siapa yang nulis ini? Iya. Ini hal-hal demikian perlu kita aware aja. Betul, bahwa kita harus tahu siapa lawan bicara kita. Betul. Kalau enggak tahu, kemudian Anda percaya ya gimana lagi? Ya percaya aja enggak apa-apa. Ya. Mau percaya kan? Ya, itu zamannya post-truth gitu ya Pak ya. Itu ahli orang-orang Vkom yang ngurus post-truth itu. Pasca kebenaran. Iya. Itu tesis saya Pak kemarin. Oh, tesisnya post-truth. Boleh bikin paper kita tentang post-truth. Yuk kita bikin paper tentang post-truth ya Pak ya. Post-truth. Ya. Ya itu aja. Waduh, ya. Oke Pak, terima kasih banyak nih Pak obrolannya. Terima kasih sama-sama. Ini ada Susi Safrina, obrolan yang sangat bermanfaat. Terima kasih katanya. Ya, terima kasih juga sudah menonton. Alhamdulillah kalau obrolan ngalor ngidul kita ini bermanfaat. Insya Allah nanti kita bisa kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak ya dengan tema yang berbeda. Oke, Bu. Yang lebih ada banyak hal soalnya nih di dunia modern kita ini ya Pak ya. Tidak terbatas. Ya, dunia maya juga begitu luasnya. Tak terbatas malahan yang ini. Yang kita ya terbatas sih sebenarnya, tapi seolah tak terbatas gitu ya. Karena kita tidak ada border negara antar negara lagi, tidak ada antar RW, antar RT udah nggak ada bordernya gitu ya. RT ya. Ya, jadi ini
banyak hal yang perlu kita aware, banyak hal yang perlu kita bicarakan. Next time kita ngobrol lagi ya Pak, jangan kapok ya Pak, ngobrol-ngobrol santai dengan saya. Udah lama kita nggak ketemu, udah Udah berapa lama ini, tahun ya. kapan-kapan nanti perlu Kapan-kapan. bikin acara lagi bareng Ristek. Iya, betul Pak. Kayak waktu itu. Waktu itu kita bikin ini ya. Ya nanti setelah pandemi mudah-mudahan ada banyak teman-teman kita, Bu Finaria Lego dan segalanya ya Pak ya, yang Iya, Bu. sering kita ajak kerjasama. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Pak Aswin, Dr. Aswin Sasongko, anggota Dewan TIK Nasional dan juga mantan Dirjen Aptika Kominfo. Insya Allah obrolan kita bermanfaat dan selamat ketemu lagi dengan obrolan lain di Facebook Live Dr. Rabbit Science Inc. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Aswin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.